Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala keagungan, penciptaan, alam semesta, makhluk ciptaannya hanyalah milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan sukma, kebaikan dan keburukan pada setiap diri manusia. Beruntunglah bagi siapa yang mensucikannya dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Hai semua, salam budi luhur. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya bersama materi pendidikan agama Islam di iman, akidah dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang lalu sudah kita bahas tentang Islam dan tasawuf. Sekarang kita lebih mantapkan lagi, bersihkan lagi iman kita, akidah kita dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian mahasiswi budi luhur ya, khusyuk tetap, fokus, disiapkan Al-Qur'annya karena kita akan membahas tentang materi selanjutnya tentang apa itu iman, apa itu akidah dan apa itu akhlak. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilal hazihiniyah wala kunniyatin sholihah ilal hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sering mendengar kata-kata iman. Ya. Iman itu adalah pondasi dasar kita di dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu letaknya di hati. Ya, iman letaknya di hati. Ya, kalau kita sudah bersyahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mantapkan syahadat itu dengan iman bahwa Tuhanku adalah Allah, bahwa Nabi dan Rasulku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik. Ini namanya iman. Tapi terkadang manusia iman itu bisa turun, iman itu bisa naik. Ya, al-imanu yazid ya wangkus. Iman itu bisa turun, bisa naik. Itu wajar suatu keimanan. Ya. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaharui iman, ya, dengan mengatakan, dengan melafazkan tajidul iman, qul la ilaha illallah. Jadi lafaz la ilaha illallah terus kita ucapkan. Ketika iman kita turun, Rasulullah mengajarkan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah tahlil kita kepada Allah. Ya. Kalimat yang sederhana, yang mudah kita ucapkan, yang kalimat ini ada tertera di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ketika meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka senantiasa Allah izinkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan dulu definisi, ya, definisi tentang iman. Ya, bisa nanti dilihat ya, bisa betul. Iman itu menurut bahasa artinya percaya. Amanu percaya. Jadi hari ini kita percaya adanya Allah. Hari ini kita percaya adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita percaya adanya malaikat. Hari ini kita percaya kitab-kitab Allah. Hari ini kita percaya hari kiamat. Hari ini kita percaya qada dan qadar Allah. Tapi Islam itu tidak cukup dengan percaya. Tapi ketika kita mengaku Allah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi kita, maka Rasulullah mengajarkan
tasdiq bil qalbi wa ikrar bil lisan amalu bil arkan. Nah, kata Allah. Ya. Allah dan Rasulullah menilai umat dan hambanya yang percaya kepadaku, kata Allah, dia membenarkan dengan hati. Kalau apa yang Allah berikan syariatnya itu dibenarkan oleh kita sebagai umatnya. Itu iman namanya. Bahwa salat itu wajib, benarkan bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban buat kita. Itu namanya tasdiq bil qalbi. Benarkan bahwa Allah pencipta alam semesta, benarkan dalam hati. Kalau itu adalah benar-benar kita beriman kepada Allah. Setelah tasdiq bil qalbi, yang kedua wa ikrar bil lisani. Ucapkan dengan lisan sekarang. Ketika kita mantapkan dengan hati, ucapkan dengan lisan. Bahwa apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini, apapun yang Allah berikan syariat tuntunan untuk umat kita, Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya, itu adalah semata-mata kita butuh dengan ras syariat Allah. Kita butuh dengan ibadahnya. Kita butuh dengan semua apa yang Allah berikan. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman namanya. Setelah sudah wa ikrar bilisan, baru amalu bil arkan. Baru amalkan dengan perbuatan. Nah, ini yang sulit. Sekarang kita mungkin mengucapkan tasdik bil qalbi, sudah. Wa ikrar bilisani, sudah. Sekarang kita masuk amalu bil arkan. Amalkan dengan perbuatan. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita mantapkan dalam hati, apa yang sudah kita lafazkan dengan lisan, mantapkan, amalkan itu dengan perbuatan kita. Nah, ini dia namanya iman. Seseorang itu bisa dilihat dari apa yang diperbuatnya. Ya, kalau seseorang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, berarti sesungguhnya dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya tentang iman. Menurut bahasa dulu nih. Kita masuk menurut istilah. Ya, iman menurut istilah adalah hubungan wujud insani yang fana, ya, kecil, yang terbatas dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Itu namanya iman. Ya, jadi Allah menciptakan alam semesta ini sejak zaman azali loh. Sejak zaman azali. Bahkan kita, ya, Allah menciptakan kita itu di 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Bayangkan, sebelum hadir alam semesta, Allah sudah menciptakan, bahkan Allah sudah merencanakan akan menciptakan makhluk hidup, yaitu manusia di muka bumi ini. Luar biasa. Maka tidak ada kata pantas buat kita selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari hari ini tancapkan keimanan kita kepada Allah, ya, percaya kepada Allah, tasdik bil qalbi, benarkan dengan hati, wal ikrar bil lisani, ucapkan dengan lisan, dan wal amalu bil arkan, amalkan dengan perbuatan kita apa yang kita yakini dalam hati dan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Fahimtum mahasiswa Masjidul Luhur semua? Ya. Ada banyak iman itu, ada 6 yang kita kenal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, mungkin iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman. Ya. Sekarang kita masuk, apa itu akidah? Ya. Setelah sudah iman, apa itu akidah? Nah, ini dia. Dipahami ya. Menurut bahasa, kata sifat dalam bahasa Arab, akidah, yaitu namanya al-aqdu. Al-aqdu. Artinya ikatan. Nah, ikatan. Atau at-tawthiqu. Artinya keyakinan yang kuat kepada Allah. Atau al-ihkamu. Atau mengokohkan. Atau yang terakhir, ar-rabitu bikhuwah. Atau mengikat yang kuat. Nah, ini akidah. Jadi ketika kita sudah percaya dengan Allah, ikat kepercayaan itu dengan sebuah iman, dengan akidah kita. Nah, akidah ini bukan sekedar percaya, tapi akidah itu adalah kita meyakini, kita eratkan hubungan kita sama Allah. Al-aqdu, kita eratkan ikatan itu semua.
Nah, ini konsepnya. Ya. Jadi iman dan akidah ini saling berhubungan, berkorelasi. Ya, kita sudah percaya dengan Allah, maka ikat itu dan Allah akan mengikat itu semua dalam sebuah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Menurut istilah, akidah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa kita menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Ini konsepnya mahasiswa Masjid Baitul Luhur. Jadi kalau kita saat ini masih ragu dengan sesuatu, masih ragu dengan penciptaan Allah, masih ragu dengan kemahakuasaan Allah, masih ragu dengan segala apapun yang kita ragukan dalam hati, sesungguhnya kita belum memiliki akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Yakin sekarang? Yakin dalam hati bahwa wabah Covid ini sebentar lagi akan Allah sirnakan. Nah, ini dia keyakinan. Yakin dalam hati. Akidah namanya. Paham tem? Ya? Mahasiswa dulu paham semua? Oke, paham ya. Nanti bisa dilihat ya, nanti penjelasan saya. Apa ruang lingkup akidah? Ini dia. Ruang lingkup akidah itu ada 4. Ada ilahiyat, ada ruhaniyat, ada nubuwat, dan ada samaiyat. Ilahiyat itu tentang ketuhanan. Jadi masalah ketuhanan itu masuk ke dalam ruang lingkup akidah. Jadi masalah ketuhanan, masalah kenabian, nubuat, pembahasan tentang berkenaan dengan utusan-utusan Allah itu masuk dalam ruang lingkup akidah. Atau ruhaniyat, hal-hal yang gaib masuk ke akidah. Atau yang terakhir samaiyat, tentang alam-alam gaib, alam-alam kubur, neraka, qada dan qadar masuk ke samiyat. Jadi kita harus percaya dan yakin adanya Allah, Rasulullah, adanya alam gaib, ada malaikat, ada Rasul, ada surga, ada neraka, ada alam kubur. Kita percaya karena itu akidah. Kalau kita nggak percaya dengan itu, maka kita nggak akan pernah beriman dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa Masjid Baitul Luhur, mari hari ini kita yakini semua bahwa semua ini adalah atas keizinan Allah. Ya, semua ini atas kehendak Allah. Yakini itu semua. Ya, maupun dunia nyata ataupun hal yang gaib, semua itu adalah berkenaan dengan akidah kita kepada Allah. Kita buka sekarang Al-Qur'an. Ya, kita buka Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 97. Nah, di sini, ya. Dibuka surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakari au untha wa huwa mu'min falnuhiyannahu hayatan thayyiban wala najziyannahum ajrahum bi ahsanin makanu ya'malun, kata Allah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan. Nah, nggak ada pengecualian nih, laki-laki perempuan. Dalam keadaan dia beriman, amanu kepada Allah, maka sesungguhnya, kata Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Mahasiswa Masjid Baitul Luhur, tidak ada salahnya kita mengerjakan hal yang baik. Kecil aja hal yang baik, Allah akan ganjarkan pahala yang lebih daripada kita kerjakan. Luar biasa. Ini akidah. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita mengerjakan kebaikan. Apalagi di bulan Muharram kita ini, banyak orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Ya, kita bantu. Kita ulurkan tangan kita. Kita menjadi dermawan. Tangan kita di atas, jangan selalu tangan kita di bawah. Berikan semampu kita, seadanya kita. Ketika kita ikhlas mengerjakan, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang kita niatkan. Subhanallah. Mahasiswa Masjid Baitul Luhur, menarik pembahasan tentang iman dan akidah kita kepada Allah.
Kalau iman sudah kita percaya kepada Allah, akidah sudah kita yakini dengan dalam hati kita, maka kita masuk, yaitu akhlak kita kepada Allah. Konsepnya begini, kalau ingin akhlak kita baik, benarkan dulu iman kita, kokohkan dulu akidah kita. Karena antara iman dan akidah itu berpengaruh ke akhlak. Saya teringat pesan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Dengarkan pesannya. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan begini. Baik dan buruknya seseorang, nah ini dia. Baik dan buruknya seseorang itu tergantung akhlaknya. Jadi baik buruknya kita semua tergantung akhlak. Akhlak tergantung siapa? Tergantung akidah. Akidah tergantung iman. Nah ini dia. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib. Benar atau salah ibadah kita tergantung ketaatan kita kepada Allah. Jadi benar atau salah tergantung ketaatan kita kepada Allah. Maka hari ini kalau kita ingin berusaha menjadi pribadi yang baik, benarkan dulu akhlak kita. Bukan sekedar akhlak, tapi yakini iman kita, benarkan dan kokohkan akidah kita. Baru nanti akan melahirkan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Dan Allah akan mencatat benar atau salahnya ibadah kita tergantung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Apa itu akhlak? Kita masuk apa itu akhlak? Akhlak atau al-khuluq berarti perangai, tabiat, sifat atau budi pekerti seseorang. Jadi akhlak ini tidak bisa direkayasa loh mahasiswa, nggak bisa direkayasa. Karena akhlak itu sesuatu yang terpahat, terpatri dalam jiwa seseorang sehingga mempengaruhi sifat dan tingkat lakunya yang dilakukan secara spontan dan tidak terpikirkan terlebih dahulu oleh orang tersebut. Jadi kalau kita melihat ada orang di depan kita yang membutuhkan, kalau kita memberi secara spontan tanpa berpikir panjang, berarti akhlak kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nauzubillah min zalik. Kalau ada di hadapan kita ada seseorang yang membutuhkan, tapi ternyata kita hardik, kita caci, kita maki, bahkan kita usir di hadapan kita. Nauzubillah min zalik. Sesungguhnya kita perangai, tabiat kita, akhlak kita buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa, mahasiswi berduluhur. Hidup ini pilihan. Kalau kalian ingin memilih masuk surga, kalian ingin memilih untuk menjadi akhlak yang baik, pilihlah akhlak yang baik. Kalau kalian ingin memilih akhlak yang buruk, memilih masuk ke neraka, berarti pilihlah akhlak yang buruk. Maka pesan saya, ingat mahasiswa, mahasiswi berduluhur, sangat mudah untuk menilai seseorang, sangat mudah. Lihat bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya dia, ibadahnya dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka sesungguhnya dia bukan yang terbaik buat kita. Itu pesan saya. Maka akhlak dalam Islam itu melahirkan dua, yaitu akhlak terpuji ataupun akhlak yang karimah, akhlakul karimah, atau akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Mahasiswa, mahasiswi berduluhur, Allah menghadirkan kita akhlak tujuannya untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan yang sempurna. Tidak ada manusia yang direndahkan oleh orang lain. Manusia Allah ciptakan sangat sempurna. Justru Allah ingin menjadikan kita sebagai manusia yang memiliki akhlak yang mulia untuk bisa menjadikan diri kita yang lebih tinggi daripada manusia-manusia dan makhluk hidup yang lain di muka bumi ini. Maka yang terakhir, hubungan iman dan akhlak itu adalah akhlak sebagai penyempurna iman kita. Iman mendorong ihsan dan akhlak terpuji setara dengan puasa dan salat malam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya, iman dan akidah kita mari kita perbaiki sekarang. Ya, kita yakini dulu iman kita yakini dulu akidah kita, baru insya Allah kita bisa akan melahirkan akhlak kita yang baik dan mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi pada hari ini mudah-mudahan bisa menjadi akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, iman kita menjadi iman yang baik,
akidah kita menjadi akidah yang kokoh, yang benar dalam Islam yang Allah inginkan. Mudah-mudahan mahasiswa Buduluhur bisa lurus iman kita, bisa kokoh akidah kita, dan Allah bisa melahirkan akhlak yang karimah, akhlakul karimah yang Allah inginkan dan Nabi Muhammad inginkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya tentang manusia dalam perspektif Islam. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Muhammad Sofi di Universitas Budiluhur. Kita doa, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budiluhur.